Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Teman-teman mungkin ada di antara kita yang agak kurang nyaman begitu ya, atau mungkin terdengar tidak enak ketika misalnya ada orang-orang yang kayaknya kok komplain terus dalam segala situasi. Nah, apakah tukang komplain ini seorang yang dikatakan berdosakah? Apakah juga dalam konteks komplain itu sesuatu yang berdosa? Mari kita belajar bersama-sama untuk melihat hal ini lebih dalam. Saya percaya bahwa kita akan diberkati dan terbuka. Mungkin ada pikiran atau perasaan yang salah tentang hal ini, jadi kita mau mendasarkannya dari kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman simak dari awal hingga akhirnya, sehingga kita menyeluruh untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau senantiasa menolong kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah jawaban bagi seluruh aspek kehidupan kami, termasuk hal-hal yang mungkin secara praktis kami belum cermati dan kami belum lihat di dalam firman Tuhan. Karena itu, berkati Pendeta Paulus Surya yang sudah menyiapkan bagi kami dan akan memberkati kami dari apa yang beliau renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Topik yang akan kita bahas adalah tukang komplain, berdosakah? Berbicara tentang komplain atau berhubungan dengan bersungut-sungut atau hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa menerima keadaan, berbantah-bantahan dan sebagainya, apakah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita? Mungkin pada waktu cuaca terlalu panas atau terlalu dingin, pada waktu kita sakit, atau dengan orang-orang yang serumah dengan kita, bertemu dengan orang yang menjengkelkan, mungkin di jalan, pada waktu kita mengemudi mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mari kita mendasarkan pembahasan pada saat ini, berdasarkan Filipi pasal yang kedua, 3 ayat, yaitu ayat 14, 15, dan 16. Filipi pasal 2 ayat 14-16, demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, jikalau kita sering bersungut-sungut atau berbantah-bantahan, atau istilahnya tukang komplain, berdosakah? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, misalnya Bilangan pasal 11-14, kisah tentang orang-orang Israel yang bersungut-sungut tentang makanan, minuman yang dirasa kurang enak, soal nasib mereka yang buruk dibandingkan dengan bangsa lain, soal masalah-masalah kehidupan, ternyata Allah menghukum mereka. Di dalam Bilangan 14 ayat 29, orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas dihukum Tuhan, mati di padang gurun. Itu di Perjanjian Lama, orang yang bersungut-sungut, tukang komplain, berbantah-bantahan, dihukum oleh Tuhan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Baru, Yakobus 5 ayat 9 juga mencatat demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Oh, rupanya bersungut-sungut, saling mempersalahkan, pada waktu kita suka komplain, itu ada hukumannya. Sehingga ini sesuatu yang memang melanggar kebenaran firman Tuhan, yang berdosa, yang ada hukumannya. Nah, termasuk di dalam komplain atau bersungut-sungut, itu mungkin kata-kata menghina orang lain, ataupun swearing, ya, mengumpat kata-kata kotor gitu.
Saya belum lama ini membaca bahwa nanti awal tahun 2026 di Indonesia itu akan diberlakukan hukum jikalau kita mengatai orang lain, apalagi di depan umum dengan istilah anjing atau yang menghina, ada hukumannya 4 bulan 2 minggu untuk dipenjara. Nah, jadi kata-kata yang tidak benar dalam pengertian berbantah-bantahan, bersungut-sungut, komplain, ternyata itu merupakan satu hal yang berdosa yang Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16 ini, Rasul Paulus memulai dengan kata-kata kalau kita memang mau mengerjakan keselamatan kita, yaitu hidup di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan, lakukanlah ketaatan, lakukanlah kebaikan, lakukanlah hal-hal yang benar dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Melainkan lakukanlah dengan alasan yang benar. Nah, kita akan melihat mengapa kita perlu melakukan ketaatan, perbuatan baik, bukan dengan bersungut-sungut, meskipun hal yang baik bisa kita lakukan dengan bersungut-sungut, tetapi itu sesuatu yang salah yang Tuhan tidak memperkenan. Tuhan mau supaya kita bisa mengatasi hidup yang bersungut-sungut, kita bisa melakukan hal yang baik, melakukan perintah Tuhan dengan bersyukur, dengan hati yang memuji Tuhan. Nah, apa alasan yang di sini yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bisa kita lihat di dalam Filipi 2, 14 sampai 16 ini? Alasan yang benar untuk kita melakukan kebenaran bukan dengan bersungut-sungut, tetapi karena kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga kita juga bisa mengatasi akan hidup yang bersungut-sungut. Di dalam ayat 15a dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Jadi kita dijadikan anak-anak Allah di dalam Kristus, bagi kita yang beriman kepadanya, lalu kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Salah satunya bukan menjadi tukang komplain, bukan bersungut-sungut, bukan berbantah-bantahan, tetapi kita boleh melakukannya dengan ucapan syukur. Nah, ini menjadi satu hal yang patut untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan ini. Nah, latar belakang Filipi 2, 14-16 ini, itu kehidupan bangsa Israel. Di mana kehidupan bangsa Israel itu seringkali diwarnai dengan sungut-sungut, sehingga mereka kemudian banyak yang dihukum oleh Tuhan. Nah, kita sebagai Israel rohani, kita gereja Israel rohani, dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dan salah satu bentuk wujud daripada hidup sebagai anak-anak Allah, kita tidak menjadi tukang komplain. Berapa waktu yang lalu, seorang yang dicalonkan menjadi pengurus di gereja saya, itu mengatakan bahwa pada waktu teman-temannya tahu bahwa dia dicalonkan menjadi pengurus di gereja tempat saya melayani, maka ada orang yang mengatakan tidak setuju karena orang ini itu kalau main basket atau main di olahraga itu suka swearing ya, keluar kata-kata kebun binatang, kata-kata mengumpat gitu. Lalu dia bilang ke saya, gimana ya, apakah saya mau teruskan untuk jadi pengurus atau gimana? Karena ternyata di dalam olahraga saya suka mengumpat, suka bersungut-sungut, suka komplain, sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan. Lalu pada waktu itu saya berpikir sebentar, berdoa dalam hati. Lalu saya katakan kepadanya, sebenarnya bukan masalah kamu mau dicalonkan jadi pengurus atau tidak. Tetapi tidak jadi pengurus pun sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dan salah satunya bukan swearing, bukan keluar kata-kata kotor, kata mengumpat, komplain yang tidak pada tempatnya. Nah, saudara-saudara, kemudian orang itu bisa menerimanya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya melakukan kebenaran dengan ucapan syukur dan bukan bersungut-sungut. Itu alasan yang benar. Alasan benar yang kedua, kenapa kita tidak seharusnya bersungut-sungut, melainkan kita belajar untuk melakukan yang baik
melakukan ketaatan dengan hati yang bersyukur, supaya kita ini hidupnya berintegritas. Di sini dikatakan dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Istilah tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela bukan berbicara tentang kesempurnaan, bukan. Tetapi di sini berbicara tentang hidup yang kita ini bertumbuh di dalam berintegritas. Kita bukan hanya melakukan kebaikan, mentaati firman, tapi juga dengan kata-kata yang mengucap syukur, memuji Tuhan, bukan kita itu bersungut-sungut. Ya, jadi berintegritas yang pada umumnya dimengerti orang adalah bukan hanya ngomong yang benar, tapi lakukan hidup yang benar juga. Tapi di sini itu dibalik. Kalau kamu mau memang melakukan kebenaran, melakukan firman, hidup berintegritas itu artinya jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan berbantah-bantah, jangan sering dengan komplain, tetapi lakukanlah juga dengan pengucapan syukur. Nah, ini menjadi suatu hal yang patut untuk kita itu hidupi ya. Kita perlu melakukan hal yang baik disertai dengan kata-kata yang bukan bersungut-sungut tetapi yang baik juga. Satu kali ada seorang anak remaja yang memperhatikan seorang pengurus gereja atau pendeta ini malahan ya, yang dia sedang memperbaiki pagarnya di depan rumahnya. Sambil memaku, sambil memperbaiki pagar rumah di depan rumahnya. Anak remaja itu dari beberapa meter melihat, memperhatikan. Sampai kemudian pengurus gereja atau pendeta itu sadar bahwa dia diperhatikan oleh seorang anak remaja. Lalu dia tanya, kenapa kamu di situ? Mau belajar juga untuk memperbaiki pagar? Oh enggak. Ya kok enggak? Terus kenapa kok ngelihat-ngelihat terus? Iya, saya cuma mau memperhatikan. Kalau Bapak itu nanti lagi memaku, lalu palunya itu meleset mengenai tangan Bapak. Saya pengen tahu apa yang keluar dari mulut Bapak. Oh, rupanya dia dilihat kehidupannya. Kalau dia juga bersungut-sungut, komplain, berbantah-bantah, keluar swearing, keluar kata-kata kotor, maka itu akan menjadi batu sandungan. Saudara dan saya diundang untuk melakukan kebenaran dengan bukan bersungut-sungut, berbantah-bantah, tetapi dengan hal yang benar, bersyukur, memuji Tuhan, karena kita anak-anak Allah, supaya hidup kita itu berintegritas. Dan yang berikutnya, yang ketiga di sini kita juga bisa melihat, supaya hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi dunia, bagi orang lain. Ayat 15 dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, ayat 16-nya, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kalau jemaat Filipi itu bisa hidupnya sebagai anak Allah, bukan hanya melakukan kebenaran, tapi juga disertai dengan kata-kata yang benar, bukan bersungut-sungut, itu akan menjadi seperti bintang yang bercahaya di dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu juga menjadi suatu hal yang membanggakan bagi Rasul Paulus di akhir zaman pada waktu penghakiman oleh Allah. Nah, hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok hatinya, kita dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Dan di sini penekanannya adalah supaya kita itu bisa menjadi saksi melalui tutur kata kita. Karena pada waktu zaman jemaat Filipi, ternyata ada orang-orang sekitar mereka yang disebut sebagai orang dunia oleh Rasul Paulus, itu orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat, menunjuk kepada orang-orang yang melawan Injil, termasuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyusupkan ajaran yang sesat. Nah, dengan jemaat Filipi itu bisa belajar untuk melakukan kebenaran firman,
dengan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut, dengan tidak komplain, maka ini akan menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia, orang-orang sekitar mereka, bahkan yang memusuhi mereka. Nah, ini menjadi panggilan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juga dipanggil untuk belajar melakukan kebenaran, disertai dengan kata-kata yang bersyukur, memuji Tuhan, dan bukan komplain, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Nah, tentunya ini juga termasuk pada waktu kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, penderitaan dalam hidup ini. Belum berapa lama ini saya membaca tentang rekor orang yang memiliki IQ tertinggi. Apakah saudara tahu siapa yang memiliki IQ tertinggi di dunia ini? Kalau orang yang terkenal pintar itu misalnya Albert Einstein, ya, dia sudah meninggal tapi dia terkenal sebagai orang yang pintar, itu IQ-nya sekitar 160 sampai 180. Stephen Hawking, ahli fisika itu 160-an IQ-nya. Tapi ada orang dari Korea Selatan yang IQ-nya saat ini masih hidup, IQ-nya itu 276. Jadi dia pemegang rekor IQ tertinggi di dunia ini. Namanya adalah Yang Hoon Kim. Dan yang menarik adalah dia melalui sosial medianya, mungkin Instagram ya, dia itu mengatakan bahwa sebagai pemegang rekor IQ tertinggi di dunia ini, dia percaya bahwa Yesus adalah Allah dan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia bersaksi melalui kata-kata di sosial medianya. Nah, karena kesaksiannya itu, tidak berapa lama dia mendapatkan kata-kata yang menyerang dia. Bahkan dia mendapatkan death threats. Jadi ancaman untuk dibunuh karena dia itu bersaksi sebagai orang yang mengenal Yesus sebagai Allah dan adalah jalan kebenaran dan hidup untuk orang bisa diselamatkan. Tapi yang menarik, dia kemudian mengupload lagi itu di media sosialnya bahwa dia menerima death threats, dia menerima ancaman, dia menerima tekanan, tapi dia tidak takut. Kata-kata yang muncul bukan dia itu menggerutu, bersungut-sungut, atau kemudian apalagi mengatakan kata-kata yang kotor, tidak. Tetapi dia justru bersaksi lagi bahwa karena Yesus adalah Allah, maka ancaman-ancaman di dunia ini dia yakin dia dapat untuk mengatasinya bersama dengan Yesus, dia bisa menghadapinya. Jadi dia tetap setia. Nah, ini menjadi panggilan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk melakukan kebenaran, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kehidupan yang diwarnai oleh komplain, sehingga bahkan ada orang yang mengatakan kita tukang komplain. Tapi mari kita itu dengan kesadaran bahwa kita ini anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup berintegritas, yang kita lakukan dengan yang kita bicarakan itu senada, dan kita dipanggil menjadi kesaksian bagi dunia ini. Mari kita untuk boleh mengatasi sungut-sungut, komplain, swearing, kata-kata kotor dalam hidup ini, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita bagi yang percaya kepada Kristus dan yang kita perlu tinggikan namanya. Tuhan memberkati setiap para pemirsa dimanapun berada. Amin. Baik, terima kasih Pak Paulus buat penjelasan di malam hari ini, di mana kita melihat ya sepanjang hidup bisa saja kita adalah orang yang pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu, atau orang-orang sekitar kita juga sedang bersungut-sungut begitu ya. Nah, tapi mau dipertegas lagi soal
apakah semua swearing atau mengumpat bahkan mungkin dengan kata-kata kotor itu termasuk bersungut-sungut, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi bersungut-sungut tadi saya katakan termasuk di dalamnya adalah swearing, yaitu kata-kata mengumpat atau kata-kata kotor, mungkin kata-kata kebun binatang, begitu ya. Itu memang pada umumnya itu termasuk di dalam bersungut-sungut ya, karena pada waktu kita itu ngomong kotor, mengumpat, kata-kata kebun binatang keluar, itu biasanya kita ini tidak menerima keadaan yang ada ya. Jadi kemudian kita keluarlah kata-kata kotor, kata-kata cacian, bersungut-sungut, berbantah-bantah begitu. Itu pada umumnya, tapi ternyata tidak selalu juga. Karena seperti di sini ya, di Australia itu dan juga di Indonesia saya tahu ada orang yang misalnya mendapatkan makanan yang enak sekali, itu pun bisa keluar kata-kata kotor ya dari mulutnya ya. Jadi tidak selalu masuk di dalam bersungut-sungut. Meskipun pada umumnya itu masuk di dalam kategori bersungut-sungut, tetapi ternyata tidak selalu. Karena orang yang mendapatkan berkat, mendapatkan kesenangan, itu juga bisa saja keluar kata-kata kebun binatang, tapi sebagai ya memang kebiasaannya itu, keluar kata-kata kotor. Nah, mungkin itu bukan termasuk di dalam pembahasan Filipi 2, 14-16, yaitu kalau swearing atau mengumpat kata-kata kotor yang bukan dalam termasuk bersungut-sungut, itu tapi tetap ada hubungannya dengan bagian lain Alkitab ya. Misalnya di dalam Efesus 4, kayaknya ayat 29 atau juga pasal 5 ayat 3 dan 4, itu sebagai anak-anak Allah kita juga jangan keluar kata-kata yang kotor, yang tidak sepantasnya. Nah, itu berarti termasuk juga kata-kata kebun binatang yang mungkin bukan termasuk bersungut-sungut, tetapi tetap itu kata-kata kotor yang seharusnya kita hindari sebagai wujud kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, itu mungkin yang bisa saya beri jawaban, Pak. Baik, baik. Nah, kalau bagi teman-teman di Indonesia juga, bahkan ada ungkapan bahwa memanggil temannya dengan kata-kata kotor itu Iya, apa ya, bermaksud ya itu artinya sangat dekat begitu Pak. iya, Jadi karena saking dekatnya jadi memanggilnya itu jadi itu identitas sebuah iya, kedekatan yang ya kadang-kadang agak gimana menyikapinya begitu ya Pak. Kalau iya. kalau demikian juga berarti artinya masuk dalam konteks yang Pak Paulus sampaikan barusan ya Pak. Iya, jadi kalau sampai memanggil teman dengan kata-kata kotor, itu mungkin tidak termasuk di dalam Filipi 2, 14-16, tetapi masuk di dalam bagian Alkitab lainnya, yaitu seperti Efesus pasal 4, pasal 5, ayat 3 dan 4, itu kita juga diminta untuk jangan keluar kata-kata yang tidak sepantasnya, yang kotor, dan ya itu tadi saya juga sempat sebutkan di Indonesia mau diberlakukan itu ya. Undang-undang katanya Iya, 2026 Januari nanti ya, kalau mengatai orang lain, apalagi di depan umum dengan istilah anjing ataupun kata-kata kebun binatang, bisa kena pidana katanya. Begitu ya Pak Bibi ya? iya Pak. Iya masih di dalam. Ya karena memang ya jadi sesuatu yang sangat biasa sehingga eh, apalagi sekarang itu trennya mengganti bukan anjing gitu Pak, tapi diplesetin tapi dengan maksud Oh yang iya, sama iya. gitu. Ya, Iya, tapi Tuhan melihat hati ya. betul betul Pak. Jadi Iya, memang ya itu cukup cukup ya harus dibilang ya memprihatinkan begitu. Nah, Pak, kalau dalam konteks ini, apakah orang yang suka komplain begitu ya, eh, disebut atau dikategorikan sebagai orang yang mungkin imannya ini kurang, atau tidak, iya, Pak? Atau nggak ada hubungan dengan itu dan lebih dalam konteks praktisnya? Nah, kalau teman-teman di luar sana atau siapapun juga yang sedang mendengarkan ini punya anak atau dirinya sendiri yang punya kebiasaan itu, bagaimana Pak cara mengatasinya? iya. Untuk cara mengatasi ini memang um, kita perlu untuk bergaul dengan kebenaran ya, dan karena kita kebiasaan mungkin bergaul dengan
kelompok orang-orang yang sudah terbiasa ngomong kotor itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, kita perlu ingatkan diri ya, bahwa kita ini bukan hanya warga negara Indonesia mungkin, atau warga negara suatu negara, tapi yang lebih penting dari itu, kita ini warga negara kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita belajar untuk bisa mengatasi termasuk kata-kata yang komplain, yang kotor, dan sebagainya, meskipun lingkungan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Nah, mungkin kita bisa lihat kategori mungkin dalam hal menerima keadaan ya. Kadang-kadang komplain itu atau kata-kata kotor itu karena kita kurang bisa menerima keadaan. Ini baru-baru ini saya membaca lagi cerita yang sudah sering saya dengar, itu tentang seorang anak mungkin umur 6-7 tahun yang melihat omanya itu sedang merajut satu lukisan mungkin ya, pakai benang jahit begitu. Nah, dia melihatnya dari bawah. Jadi dia kemudian lihat, apa sih yang Oma buat jelek begitu? Lalu omanya panggil cucunya ini, coba kamu berdiri sini, lihat dari sebelah sini. Lalu dilihat dari atas, ternyata Oma membuat rajutan yang begitu bagus. Nah, kalau kita memahami Tuhan kita, itu tidak pernah salah menempatkan kita di dalam suatu situasi yang Dia izinkan ada, di mana Dia itu mau membentuk kita. Nah, dengan kita tuh melihat dari sudut pandang itu, maka sudah seharusnya kita ini juga bisa keluar kata-kata yang bukan komplain, bukan bersungut-sungut, apalagi kata-kata kasar, kotor, tapi justru kita belajar untuk bersyukur, meskipun kelihatannya masih belum bagus, di depan kita belum baik, tapi Tuhan yang mengontrol hidup kita sedang merajut kehidupan yang baik. Nah, itu salah satu cara ya, di mana kalau itu juga anak kita, ya kita belajar untuk bisa berbincang-bincang dan menyatakan kebenaran ini. Juga dengan cara ya, sebenarnya di dalam Tuhan itu ada kekuatan untuk kita boleh mengatasi kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita, termasuk kata-kata kotor ya. Jadi saya juga baru lama ini membaca kisah tentang pendeta yang namanya Harry Ironside di Amerika. Dia itu pernah di satu pantai di California, di San Francisco, dia ditantang oleh seorang ateis untuk berdebat. Ayo tentukan waktu kita berdebat, karena dia baru bersaksi tentang Injil Kristus. Orang ateis itu tidak percaya Yesus, tidak percaya Alkitab, tidak percaya Allah. Lalu Harry Ironside itu menjawab jawaban yang menarik ya. Dia ngomong begini, oh kamu tidak percaya Allah, tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus, mau ngajak berdebat, oke, baik, kita tentukan tanggalnya, tapi syaratnya, saya mau kasih satu syarat. Bawa 100 orang ya, kamu bawa 100 orang, saya juga bawa 100 orang, yang karena kepercayaanmu, karena tidak percaya Allah, tidak percaya Yesus, tidak percaya Alkitab, hidupnya itu berubah. Dari dulu suka berbuat dosa, mungkin alkoholisme, pelacuran, pornografi, atau suka berkata-kata kotor, yang karena kepercayaanmu berubah. Saya akan bawa orang yang hidupnya tidak benar, tapi karena percaya Yesus, percaya Allah yang benar, hidupnya berubah. Tapi kalau kamu bawa 100 nggak bisa, 50 aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa 50, 20 juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa 20, 10 juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu 10 pun nggak bisa, bawa 1 saja. Tapi yang benar-benar mengalami, karena dulu hidupnya berdosa, rusak, tapi karena lalu percaya bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Yesus itu nggak benar, Alkitab itu nggak benar. Terus hidupnya berubah. Kamu bawa 1 saja, kita tetap berdebat. Akhirnya orang itu pikir-pikir, forget it, dia mengatakan. Nggak jadi. Karena ya memang sebenarnya kehidupan yang bisa berubah itu hanya kehidupan yang benar-benar di dalam Tuhan. Perubahan yang bukan cuma di luar tetapi dari hati, itu adalah karena kita dibaharui oleh Roh Kudus di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi caranya adalah ya kita harus memahami kebenaran di dalam Yesus, kita belajar untuk terus mau diingatkan, dan kita mau tunduk pada pimpinan kebenaran firman Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus. Demikian Pak Feby. Baik, terima kasih Pak Paulus. Jadi teman-teman di luar sana, ini sesuatu yang
membuat kita bergairah gitu ya untuk mengubah hidup kita, karena memang bukan kita yang mengubah, tapi ada kekuatan Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan gelisah, dan merasa putus asa karena rasanya mungkin teman-teman ngerasa kok kayaknya saya nggak bisa berubah gitu ya. Tapi setelah kita mendengar hal ini, kita mau bukan saja menerima hal itu sebagai sebuah iman yang kita percayai, tapi juga berpraktek untuk melatih diri dekat dengan orang-orang yang juga punya kebiasaan yang baik dan hidupnya diubahkan. Ya, kita percaya semua orang bisa diubah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sekali Pak Paulus buat malam hari ini menggugah kita dan menolong kita untuk kita lebih praktis lagi untuk menjalani kekristenan kita. Saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dari Pak Paulus dan sekaligus menolong kita untuk dalam doa, Pak. Ya, closing statement dari saya, Alkitab, firman Tuhan selalu pada waktu memberikan perintah, mendahului dengan pernyataan anugerahnya. Jadi, kalau kita diminta misalnya jangan bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, kita harus memakai mulut kita dengan benar, kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu karena kita sudah dianugerahi keselamatan dalam Yesus, dijadikan anak-anak Allah. Dan biarlah bersandar pada anugerah Allah, kita boleh dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Bagi kita yang belum menerima anugerah Allah, milikilah anugerah Allah itu terlebih dahulu dengan datang kepada Yesus Kristus, baru kita kemudian dipanggil untuk belajar mentaatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami boleh mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kami boleh menunjukkan juga identitas kami, integritas kami sebagai orang percaya, bukan hanya melakukan hal yang baik di mata orang, tetapi juga disertai dengan kata-kata yang benar. Atau sebaliknya, kata-kata kami benar, hidup kami juga senada. Tuhan berkati juga supaya apa yang boleh kami pikirkan bersama dan lakukan ini untuk boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Yesus Kristus boleh diberitakan. Terima kasih untuk pelayanan Bara Digital Ministry ini. Tuhan terus memberkati, memimpin, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Pak Paulus untuk kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami, terus ikuti pelayanan dari Bara, dan jangan lupa untuk sebarluaskan pelayanan ini dan video-video dari pembelajaran kepada sebanyak mungkin orang. Saya Feby dan Pendeta Paulus serta kerabat kami yang melayani di balik layar ini, kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.